A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Twindah. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sesuatu yang banyak terjadi di dalam rumah tangga. Bicara masalah nafkah atau nafakoh ya pastinya ya. Setiap orang atau setiap suami inginnya memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ya namanya suami ini pengennya ngasihnya sih lebih gitu. Tapi nggak semua orang bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada keluarganya. Dan bahkan ada juga yang pas-pasan dan bahkan ada juga yang kekurangan atau penghasilannya tidak mencukupi sama sekali kebutuhannya. Dan hari ini kita akan membahas sama-sama ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya dan kita bisa melewati segala sesuatu yang kita lewati dalam hidup kita ini dengan tawakal, Masya Allah. Atau tabah dan sabar, Masya Allah. Tema kita hari ini adalah nafkah pas-pasan. Aku harus apa? Nah ini Masya Allah ya, jadi ini sebenarnya buat dua-duanya kena suami dan juga istri. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Ada sebuah artikel yang sempat viral juga, ini ada curhatan suami diceraikan istri gara-gara memberi nafkah Rp30.000. Ini dia ini, seorang pria yang menceritakan tentang rumah tangganya. Curhatan tersebut dibagikan melalui TikTok pribadinya. Dan kalau kita lihat sekarang ini banyak banget ya orang-orang yang suka melampiaskan emosinya atau curhatannya di sosial media sehingga banyak orang yang bisa melihatnya. Ini maaf banget ya, kalau bisa ya Allah subhanallah jangan sampai seperti ini. Jadi kalau masalah rumah tangga itu cukup kita dan pasangan kita aja yang tahu. Jangan sampai orang tahu Bun ya. Benar. Jadi paling enggak kalau sampai ada apa-apa ya nggak malu lah gitu ya. Iya, Nauzubillah min zalik. Tapi emang keharusannya apa sih di dalam Islam ketika memiliki pasangan, ya mohon maaf ya Bunda ya. Iya. Yang apakah harus mapan gitu biar nggak jadi ya apa biar nggak terjadi seperti apa yang kita lihat barusan tadi atau mungkin saya bacakan sampai ujung-ujungnya berakibat bercerai. Mohon izin penjelasannya Bunda. Mohon izin Ustaz Maulana, mohon izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada, subhanallah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa bersama-sama mengaji lagi di Islam itu indah. Berbicara tentang nafkah yang pas-pasan, subhanallah kita niat rumah tangga itu karena untuk beribadah kepada Allah. Berarti ketika Allah mentakdirkan kita memiliki pasangan hidup, suami memiliki istri, istri memiliki suami. Sebelum kita menikah kita sudah mengenal calon pendamping kita. Ada kriteria-kriteria menurut agama kita yaitu agama Islam. Bagaimana cara kita yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tunkahul mar'ahli arba'in. Carilah atau boleh kita mencari kriteria pasangan untuk hidup kita. Itu yang pertama. Bolehkah kita mencari pasangan karena kecantikannya, kegantengannya. Nih ini semua ganteng semua. Ya boleh apa tidak? Aduh kenapa Pak Ustadz Maulana? Iya. Masa cantik? Yang paling ganteng soalnya. Amin. Boleh tetapi kan kita harus ada batasannya ganteng itu. Bolehkah karena nasabnya? Boleh. Bolehkah kita karena hartanya? Boleh. Tapi yang keempat pilihan kita bagaimana kalau kita mencari yang baik agamanya. Karena kalau kita memiliki ilmu atau kita memiliki satu komitmen di dalam rumah tangga. Rumah tangga itu kan kita tim. Nah kalau salah satu di antara kita ada yang dominan dalam mencari nafkah. Atau misalkan dalam hal ini kita sedang masa seperti ini ada yang pas-pasan. Sebetulnya hidup pas-pasan itu lebih enak. Ya, Masa, pas Bunda? ada
keperluan pas ada rezekinya. Oh ya itu beda lagi. Sebetulnya, Bunda, pas-pas. iya pas-pasan ini sebetulnya enak. Tapi bagaimana kalau pasangan kita pas-pasan? Untuk suami, jikalau ada istri yang memang kebetulan bisa membantu di dalam rumah tangga itu mencari nafkah, ini suami jangan menjadi mengandalkan kepada istri. Suami juga harus semangat dalam mencari nafkah. Tapi jikalau terjadi ujian suaminya sedang kurang atau sedang pas-pasan, maka istri harus mendorong agar suami itu tetap semangat. Jangan sampai kita merendahkan suami kita di saat suami sedang mendapatkan pas-pasan dalam penghasilannya. Jadi tuntunan di dalam agama kita itu jangan saling merendahkan. Kewajiban mencari nafkah memang diwajibkan oleh Allah, ditujukan kepada suami. Namun ketika kita berada dalam kehidupan yang pas-pasan, bersyukur. Itu kalau kita bersyukur tidak akan ada menggerutu, tidak akan mengeluh. Maka kita cari solusi bersama-sama. Kenapa? Karena kita ingin hidup betul-betul nyaman, betul-betul kita merasa cukup. Kalau udah merasa cukup ya kita akan qanaah. Benar. Iya. Jadi bicara masalah tentang segala sesuatunya ini memang teamwork ya, ibaratnya Betul, kerjasama antara suami istri ini betul, sebagai betul. satu tim. Jadi kalau Iya. sampai ada satu yang lemah, yang Iya. satu jangan jadi nambahin beban Iya, gitu ya. Kak, Jadi betul, kalau bisa betul. mensupport gimana caranya satu ini bisa Nah, naik lagi. jadi kita Ini Masya sama-sama Allah. saling semangat. Iya, jazakillah khairan kasihan, makasih Sama-sama, banyak Bunda. kapan Ada yang jatuh itu. Oh iya, ini. Saya kasih tahu lagi katanya, harusnya diumpetin. Iya. Ya. Kita lanjut lagi nih, Ustadz Maulana. Ini kita bicara ini, mohon izin Ustadz Maulana ya. Katanya ada 3 nafkah yang harusnya diberikan suami kepada istrinya. Atau dipenuhi suami kepada istrinya. Namun dalam perjalanan kehidupan, cuma dua nih yang sering dilakukan dan satu suka terlupakan. Nah ini yang pertanyaan saya, satunya ini apa dan duanya ini apa? Tolong dijelaskan, mohon izin. Iya, izin Bunda. Silakan. Izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Berarti 109 hari lagi menuju Ramadan. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita membahas tentang nafkah yang luar biasa. Mudah-mudahan betul kata Bunda Tuti tadi, jadikanlah keluarga ini adalah lahan ibadah buat kita. Maka kalau kita jadikan lahan ibadah, maka suami akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya dan istri berusaha untuk bersyukur atas pemberian suaminya. Dan alhamdulillah hari ini kita lagi bahas bagaimana sosok laki-laki ternyata harus memenuhi 3 nafkah. Sebenarnya kalau kita biasa dengar lahir batin kan, tapi ternyata ada juga nafkah untuk kebutuhannya istri. Oh, yang Ada ketiga kebutuhannya istri, ada kebutuhan keluarga lahirianya. Itu karena kenapa? Mohon maaf, ada kebutuhan pribadinya wanita itu yang harus dipenuhi. Tapi ada kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan wanita itu. Anaknya kah, saudaranya kah, bisa jadi dia tanggung saudaranya. Mungkin dia tanggung orang tuanya, makanya kita harus penuhi juga. Dan yang ketiga ada nafkah batin. Nafkah batin itu yang mana? Termasuk adalah kebahagiaan, kesenangan. Jangan cuma orientasinya adalah sesuatu yang nauzubillah summa nauzubillah pada urusan di kamar aja. Tapi sebenarnya banyak juga kebutuhan batin yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri. Apa itu? Bagaimana sosok suami? Betul kata Bunda tadi, dihargai. Menghargai pasangan itu luar biasa. Mohon maaf ya, kalau hanya kebutuhan seputar di kamar aja. Kenapa? Karena ini akan berakibat jadi apa? Jamaah. Jadi lemes. Bukan ya, bukan. Jadi apa dong? Jadi sesuatu yang ya Allah, mohon maaf ya. Kenapa? Karena berbicara tentang ini bisa jadi tersinggung buat yang lain. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin buat wanita, tapi dalam hal ini harusnya laki-laki ini bisa mengayomi, bisa mendidik. Nah, kalau istriku boros gimana Ustadz? Kalau istri boros dididik. Kalau istrinya, makanya sosok suami bertugas untuk mendidik istri. Karena tidak pernah wanita itu disalahkan. Jamaah.
Oh jamaah. Yeah. Makanya lahir itu yang mana? Lahir itu kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, dirinya. Tapi ada namanya kebutuhan pribadi. Makanya belikan bedak. Oh. Belikan semuanya dibutuhkan. Mohon maaf ya, wanita itu dinafkahi, bukan dia yang menafkahi. Kalaupun ada wanita membantu suami, dia bukan tulang punggung. Hanya sekedar membantu. Tapi bukan jadi tujuan utama, dia yang mencari nafkah. Tapi kalau dalam hal ini saya rasa semua harus ada pengertian. Benar. Suami harusnya berusaha, Betul. wanita harus bersifat qanaah. Jangan main saling nuntut, ya kan? Iya. Suami nuntut istrinya cantik, Nah. dimodalin enggak, Betul. dibeliin bedak enggak, lipen setip enggak gitu ya. Lipen setip. Diajak jajan enggak Lipen gitu setip. ya. Tapi Iya, iya, iya. karena ini nanti Ah. di ujung-ujung pernikahan kadangkala harus ada pengertian. Betul, Iya. Masya Makanya Allah. harus pintar-pintar memanage. Memanage uang. itu Iya. memanage. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas Iya. penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya bicara masalah tentang atau nominal nafkah yang seharusnya minimal diberikan dari suami ke istri. Karena banyak orang bertanya-tanya nih Ustadz Syam nih. Sebenarnya di dalam Islam itu ada nggak sih yang namanya ukuran atau takara atau minimal atau nominal dalam memberikan nafkah dari suami ke istri. Kadang kan ada yang curhat nih ya kan. Ini suami ngasih duit segitu doang. Minta makanan banyak gitu ya kan. Padahal belanja cuma buat sepiring doang. Minta 10 piring gitu ibaratnya ya kan. Nauzubillah min zalik. Ini bagaimana nih harusnya solusinya? Mohon izin. Tapi guru Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka jikalau ditanyakan berapa nominal nafkah minimal bagi seorang istri dari sang suami, Al-Quran menjawabnya ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dhu sa'atan min sa'atih wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dhu sa'atan min sa'ati. Hendaklah para suami yakni memberikan nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Orang-orang yang mungkin ditakar, wa man qudira lagi dikadar rezekinya, lagi sempit rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Maka la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan kewajiban, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Surah At-Talaq ayat 7. Maka subhanallah dari sini kita lihat apa yang dikatakan baginda Nabi SAW. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, hendaklah engkau memberikan makanan apa yang engkau makan, lalu memberikan pakaian apa yang engkau pakai. Maksudnya adalah sesuai dengan kemampuan sang suami, yakni nafkahnya. Jikalau dia mempunyai penghasilan sebatas itu, maka sebatas itu pula nafkah yang diberikan kepada istrinya. Yang kedua, ukurannya apa sih? Ukurannya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu bisa juga berarti yakni yang dikenal atau arafah yang sudah disepakati di tempat tersebut. Misal kita menikahi orang suku ini. Biasanya suku ini itu kalau diberikan nafkah sama orang sekitar segini. Maka kita semestinya sudah seharusnya berusaha untuk memenuhi apa yang biasanya keluarganya lakukan. Atau biasanya di tempat itu dilakukan. Misal orang Indonesia biasanya per bulannya 1 juta contoh misalnya. Atau 10 juta contoh misalnya per bulannya. Maka hendaklah sang suami berusaha untuk memenuhi itu. Tapi bukan menjadi suatu dosa jikalau sang suami memang tidak mampu. Karena sudah Allah katakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak berikan beban kepadamu kecuali Allah berikan kepadamu juga. Maksudnya apa yang diberikan Allah itulah engkau berikan nafkah kepada pasanganmu. Maka dari
dari itu satu hikmahnya, suami jangan pernah menyembunyikan berapa penghasilannya, berapa yang Allah kasih, berikan segitu kepada pasangannya. Yang kedua, istri jangan pernah meminta lebih dari apa yang didapatkan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Nah ini sekarang gini Ustaz Syam nih, ada pertanyaan juga nih. Iya. Kalau seandainya pendapatan suami ini pas-pasan, Iya. apakah ada prioritas dari urutan yang mana yang harus diberikan terlebih dahulu? Oh, kalau tadi ininya jumlahnya. Kalau Ah, ah. sekarang siapa yang harus dikasih terlebih dahulu? Betul. Harus kutanyakan ini, tapi Bunda. Iya nak. Kenapa dia Ada apa jawab? nak? Engkau ropak kutanan nama Spandi tapi mas susah-susah sih aku dijawab mah kokoy. Dengukeun bager kasep ujang bager anak bunda ari nyarios. Entong ngange bahasa nu kubu hanteu di pekan terang. Iya, Ngange maaf bahasa tapi. Indonesia. Mm-mm, Eta mah. ngartosna teu ngartos. Oh, maaf tapi paling emang murah bahasa piye. Sunda? Terus nyarios naon? Satu berbahasa Bugis, ya. satu berbahasa Sunda. Nya eta. Ngerti emangnya? Bisa-bisanya. Hah? Itu Nggak ngerti? kayaknya enggak deh. Nggak Yang ngerti. tahu aja itu. Ayo tadi ujang nyarios naon Oh kalona iya, teh. iya Bang. Kumaha Maaf kapan Pi, nih? insyaallah. Mohon. Gimana kalau kita tahan dulu, Eh. nanti kita koordinasikan pas iklan ya. Kumaha, mangga, Pakai bahasa mangga. Indonesia yang baik dan Mangga, benar. iya. Oke yang di rumah jangan Setuju. kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yakin enggak dia tahu? Nggak tahu saya. Saya Saya yakin. kumaha.